Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ananda, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah Ananda sekalian, pada pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah lahirnya Pancasila. Nah, di mana ilmu yang kita peroleh minggu lalu yaitu adalah Pancasila mengandung unsur nilai-nilai Al-Quran. Nah, di mana Al-Quran tersebut datangnya dari Allah, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril, sehingga tentunya tidak diragukan lagi keistimewaan dan kemuliaannya. Nah, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan melihat bagaimana implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan butir-butir dari Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1, yang mana terjemahannya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Dalam Islam, ibadah dan hukum yang dibawa tiap-tiap nabi yang diutus berbeda, sesuai dengan kondisi pada saat itu. Namun, ada yang tidak berubah, yaitu semua nabi mengajarkan tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Pada sila yang kedua, terdapat kata adil dan adab, di mana adil adalah istilah khas yang terdapat dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Sebagai contoh dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan dan memberi kepada keluarga yang dekat dan melarang dari yang keji dan yang dibenci dan aniaya. Allah mengingatkan kalian supaya kalian ingat. Sedangkan istilah adab juga merupakan salah satu istilah dasar dalam Islam. Para ulama telah banyak membahas makna adab dalam pandangan Islam. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka. Pada sila ketiga, persatuan Indonesia, terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13, yang terjemahannya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Ayat ini sangat cocok mengingat Indonesia yang terdiri dari beragam suku, bahasa, dan berbagai jenis ras. Sila berikutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini terdapat dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 38 yang terjemahannya, dan bagi orang-orang yang menerima
mematuhi seruan Rabb-nya, dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka dengan musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila ini terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nas ayat 90. Terjemahannya, sesungguhnya Allah menyuruh manusia berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi sedekah kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, anak-anak ustazah, setelah kita melihat bagaimana Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman kita hidup di dunia ini, begitu juga bagaimana Pancasila dilahirkan dengan mengutip ayat-ayat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, agar kita lebih jauh memahami nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam Al-Quran, maka silahkan antum jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, lengkapilah tabel di bawah ini. Nah, setelah antum mengerjakannya, antum bisa lanjut kepada soal yang kedua. Silakan perhatikan video yang ada di ketuhanan yang ada di slide. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nak, kapan pulang kampung? Mama sakit nih. Mama tunggu ya sayang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kak, pulang yuk. Ayo. Engkau ku banggakan. Pancasila, itulah namanya. Itu adalah dasar dari negara kita. Sebagai pemuda Indonesia,
kita wajib menanamkannya di hati dengan cara diucapin di mulut, diyakini di hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah Ananda, setelah memperhatikan video yang ada pada soal nomor 2, selanjutnya silakan antum jawab pertanyaan berikut. Apa topik atau masalah utama yang diangkat dalam video di atas? Yang kedua, kemukakan komentar Anda mengenai video di atas. Baiklah Ananda, cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang Ustazah mohon maaf, dan selanjutnya untuk diskusi bisa kita lakukan melalui Zoom ataupun nanti kita diskusikan melalui Google Classroom yang telah disediakan. Ingat Ananda, tetap semangat untuk meraih ilmu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.